Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar yang sangat mengejutkan, kabar yang sangat mengagetkan bahwa diduga jenazah Harun Masiku ini sudah ditemukan, teman-teman. Apakah benar demikian? Nah, ini nanti yang akan kita lihat ulasannya seperti apa, teman-teman. Karena ya mungkin spekulasi ini muncul ke atas dasar Harun Masiku ini kan sudah buron bertahun-tahun dan sampai detik ini kita belum tahu kabarnya seperti apa. Dan beredar isu juga bahwa di balik kasus Harun Masiku ini ada kasus besar yang disembunyikan dan kuncinya adalah Harun Masiku. Nah, kasus besar ini konon kabarnya bisa menyeret nama seorang ketua umum partai yang sangat powerful. Waduh, ini cocok logi netizen sudah sangat luar biasa ya. Tapi sebelum kita mulai videonya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bentar, katanya jenazah Harun Masiku ditemuin. Bener nggak nih? Jadi gini ya guys, lagi heboh ada kerangka jenazah tuh ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di depan asrama polisi Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Katanya sih mobil ini tuh udah diparkirin selama 5 tahun. Tapi anehnya nggak ada yang nyium bau busuk dari mayat itu. Nah sekarang kasus ini tuh masih diselidikin guys, jadi kita masih belum bisa mengidentifikasi siapa jenazah ini. Tapi waktu gue liatin komen-komen, banyak banget netizen yang menduga kalau ini tuh jangan-jangan jenazahnya Harun Masiku. Jangan-jangan Harun Masiku, kerangka Harun Masiku. Tahu kan ya guys, Harun Masiku kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ditetapkan sebagai buron. Soalnya dia diduga terlibat sama kasus suap. Dia itu kadernya PDIP ya. Yang gue mau highlight dari video ini adalah, mungkin gak sih jenazah ini adalah Harun Masiku kalau berdasarkan dari ciri-ciri jenazah yang udah dipublikasi hari ini. Yang pertama, jenazah ini tuh laki-laki ya guys, jadi Harun Masiku laki-laki, so possibility-nya ada. Nah yang kedua, usianya sekitar 50-60 tahunan. Harun Masiku sendiri usianya sekarang nih ada di 53 tahun. Wow. Jadi masih ada possibility juga. Next, rambutnya itu lurus hitam panjangnya 7 cm. Harun Masiku sih kabarnya rambutnya itu warnanya hitam. Tapi lurus atau pendek atau keriting gue nggak tahu sih. Dan 7 cm, well itu bisa tumbuh kapanpun ya kan. Jadi kalau rambut itu very flexible, jadi gue nggak tahu. Nah, kalau panjang 7 cm, ya kan Harun Masiku sudah buron kurang lebih 45 tahun teman-teman ya. Kalau dia ingin merubah penampilan, ya nggak cukur selama setahun 2 tahun ya mungkin saja gitu ya kan. Ada lagi ciri-ciri dari jenazah ini, gigi rahang atasnya tuh tonggos. Ini juga subjektif banget ya, tonggos atau enggak, jadi gue skip yang ini. Tinggi badan dari jenazah diperkirakan 153-163 cm. Sementara Harun Masiku itu di 172 cm guys. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan kayaknya ini bukan Harun Masiku. Anyway, ini cuman iseng-iseng cocok logi doang ya guys ya. Tetap aja kita harus tunggu hasil identifikasi dari pihak yang berwajib. Dan menurut data terbaru, katanya mobil ini terakhir diakses itu sekitar 4-5 bulan lalu. Wah, udah lama ya. Tapi sebenarnya cocok logi ini menjadi menjadi menarik karena ya balik lagi teman-teman yang saya katakan di awal bahwa ada kasus besar yang diduga di balik kasus Harun Masiku ini. Jadi Harun Masiku ini sebagai kunci lah gitu. Ketika dia ditemukan, maka kasus besar ini kemungkinan besar juga akan terungkap teman-teman. Apalagi Sekjen Hasto itu sudah ditahan dan sedang menjalani peradilan. Nah, takutnya di situ. Makanya mungkin cocok logi ini muncul ya kan. Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia gelap yang baru-baru ini ramai di Indonesia ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivitas sosial, politik, dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lainnya. Sekelompok ini tidak akan pernah menerima kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024.
Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2024, saat ini mereka bersatu dengan satu kepentingan, yakni memastikan Prabowo tidak berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik, atau bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Strategi mereka awalnya dengan menyerang habis-habisan dua tokoh utama bangsa, yakni Kapolri dan Jokowi. Setelah operasi serangan mereka berhasil menyudutkan Kapolri dan Jokowi, serangan gencar mereka diarahkan langsung ke kebijakan-kebijakan utama Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, lumbung pangan, dan lain-lain, di mana ini semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Mesin perang yang dahulu mereka gunakan saat Pilpres 2024 justru semakin aktif dan masif digunakan setelah Pilpres. Mesin perang mereka terdiri dari sumber daya manusia, SDM, juru bicara, buzzer anti pemerintah, mesin AI media sosial, serta media arus utama, mainstream. Informasi terakhir, gerombolan politisi gelap ini juga akan melakukan serangan dan aksi besar-besaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait hal ini, rakyat tidak boleh diam. Ayo bersatu. Selamatkan negara kita dari antek-antek asing dan politisi gelap yang ingin menghancurkan demokrasi serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, tadi dikatakan bahwa akan ada aksi besar-besaran setelah Idul Fitri. Nah, ini informasinya sudah saya dapatkan juga dari para barisan pembenci Pak Jokowi atau gerombolan Refli Harun, gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan, Faisal Assegaf. Nah, rencananya tuh mereka ingin melaksanakan aksi di bulan April untuk sebagai bentuk protes terhadap 6 tahun pemerintahan Prabowo. Nah, takutnya mereka ini sedang menggalang massa dan juga sedang menggalang isu untuk menjatuhkan Pak Prabowo, karena isu Indonesia Gelap Jilid 2 itu tujuannya untuk menjatuhkan dan menggulingkan Pak Prabowo. Nah, ini yang harus kita kawal bersama, teman-teman. Kita harus lihat dan mungkin mengamati pergerakan-pergerakan dari musuh-musuh negara, teman-teman ya. Kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya, artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan dua alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah mas, yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh. Suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara. Loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal kemudian pada hari pertama yang dengerin tuh bazar-bazar PDI. Respon Puan Maharani ketika ditanya awak media adanya utusan yang konon datang dari Jokowi untuk meminta agar Hasto Kristianto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan meminta agar Jokowi dipulihkan dalam keanggotaannya di tubuh PDIP berbeda dari politisi PDIP yang lainnya yang mengedepankan pendekatan yang konfrontatif. Orang-orang seperti Deddy Sitorus dan Guntur Romli menampilkan gaya berpolitik dari PDIP yang ingin terus-menerus menghadirkan wajah PDIP yang garang dan terus menebar sikap permusuhan dengan realitas politik dan kekuasaan hari ini. Mereka ini anak dari berbeda Hasto ya. dengan pernyataan yang datang dari Puan Maharani yang jauh lebih elegan dan ingin mengintegrasikan PDIP dengan politik dan kekuasaan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana dua kekuatan dan pendekatan politik dari politisi PDIP yang bertolak belakang ini? Apakah pendekatan konfrontatif yang menang sehingga kekalahan ada pada pendekatan politik yang
lebih integratif yang dimainkan oleh Puan Maharani, ataukah kita punya harapan bahwa pendekatan Puan Maharani pada akhirnya yang memenangkan kontestasi sehingga wajah PDIP menjadi berwajah yang jauh lebih ingin menyatu dengan kekuasaan yang sedang berkuasa hari ini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau melihat sikap dan sifat perilaku kader-kader Banteng ya, memang di Banteng ini ada dua kubu ya. Ada kubunya Hasto yang sangat keras, yang terus mengalirkan apa yang diinginkan Ibu Mega, dan ada kubu Ibu Puan Maharani, Bambang Pacul, yang mengedepankan sikap politik yang mungkin bisa dibilang santun, slow, dan juga dinamis teman-teman. Ya, itu bisa kita lihat dengan tingkah laku Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR yang sangat hangat dengan Pak Jokowi, Pak SBY di beberapa kegiatan pemerintahan yang lalu, dan juga sikap Ibu Puan menanggapi apa yang diucapkan oleh dan apa yang dilakukan oleh kader-kader Banteng kepada Pak Jokowi beberapa hari belakangan ini teman-teman, yang sangat mengundang perhatian masyarakat. Dan menarik tadi bagaimana jenazah Harun Masiku ya konon kabarnya ditemukan ya, mungkin bukan teman-teman ya. Kalau dugaan-dugaan dari mantan-mantan penyidik KPK ya, Harun Masiku itu masih hidup teman-teman, masih buron, masih kabur lah. Karena biasanya yang dihilangkan itu bukan tersangka tapi saksi. Ya tapi kan Harun Masiku ini bisa jadi saksi teman-teman, saksi atas kasus besar yang bisa menyeret nama ketua partai. Waduh. Dan kita harus berhati-hati terhadap gerakan-gerakan oposan, gerakan-gerakan para pembenci. Karena ya isu-isunya terus digoreng. Terakhir ya mereka menggoreng isu dui fungsi TNI yang sebenarnya bukan dui fungsi. Kalau dui fungsi TNI itu kan ya semua bisa dijabat TNI, mulai dari kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa. Dulu kan seperti itu teman-teman. Sekarang kan TNI ini hanya bisa menduduki jabatan-jabatan ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ataupun ada mungkin simpul-simpulnya lah. Seperti BNN, seperti BNPT, seperti apalagi teman-teman, Basarnas dan segala macam. Memang ya butuh keahlian itu gitu ya kan, untuk menegakkan hukum juga teman-teman. Ya kan keren kalau tentara ikut memburu gerbong-gerbong narkoba, gerbong-gerbong teroris, kan keren teman-teman. Ini yang kita harapkan. Jadi ada penambahan kekuatan untuk Polri nih. Jadi negara makin kuat gitu. Tapi gimana sih menurut kalian teman-teman soal RUU TNI ini? Coba komen di bawah ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.